Nah, yang pertama sebetulnya saya jujur aja, sebetulnya masyarakat kita itu dalam tanda petik tidak kelaparan dan susah hidup. Tetapi ketika booming ingin ada bantuan-bantuan, bantuan, dan sebetulnya orang kan juga fokusnya sekarang tidak lagi ke COVID. Kemarin kita sedang COVID, sedang bergerak bersama-sama penanggulangan. Sekarang orang berpikir dapat bantuan. Bahwa di Kabupaten Tasikmalaya dan mungkin di semua daerah, setiap warga itu terdampak. Setiap masyarakat itu terdampak, besar kecilnya terdampak. Nah, ketika ini bantuan dikemukakan sedemikian booming, seakan-akan ini sebuah bantuan bagi mereka yang terdampak. Maka wajar saja sekarang orang menuntut, kalau ada bantuan kenapa tidak saya juga. Sehingga sekarang itu, maaf ini, kalau saya melihat di Tasik, bukan urusan lapar dan tidak, jadi urusan keadilan. Adil nggak sih si A dibantu, kita tidak dibantu? Toh setiap orang hari ini terdampak. Wartawan juga terdampak, anggota dewan terdampak. Seperti saya ngomong aja pakai masker gitu kira-kira kan. Berusaha kita makin kurang dan semua jadi terdampak. Kalau terdampak begini, ya minta keadilan. Kalau yang saya dengar dari rakyat saya seperti itu. Pemerintah hari ini jangan pilih-pilih. Sekarang itu berikan saja kira-kira bantuan tersebut karena semua terdampak, karena pemikiran orang sekarang ke bantuan. Tadi gemor-gemborkan. Saya terus terang selama memimpin gugus tugas ketika COVID pertama kali, bahkan dari bulan Januari tidak ada masyarakat Tasik yang ngeluh dan sebagainya. Nggak ada yang minta bantuan. Tetapi sekarang kan tiba-tiba booming bantuan nih di mana-mana nih. Bahkan kemarin kan saya juga menyampaikan sebagai bupati dari pusat mengatakan sekarang bebas kuota, ya sampaikan lagi bebas kuota, ternyata kuotanya dibatasi lagi, kurang lagi dan sebagainya. Jadi posisi Simkuri itu didugikan jadi salah kan gitu kira-kira. Pada akhirnya saya harus menyikapi sendiri di sini bahwa yang dituntut masyarakat hari ini keadilan. Kan kuotanya udah ada penyampaian Pak untuk 14 kalau paling tinggi kapan mungkin aja? Enggak. Kalau penyaluran yang kami terima sekarang, karena itu yang penyalurannya dari Pak Gubernur dan juga dari Pak Menteri Sosial, kami juga kemarin cross check karena apa yang dari awal dijanjikan tidak sama. Contoh misalnya dari Pak Menteri, menurut surat yang kami terima kita dapat 35.135 kepala keluarga. Ternyata kemarin saya dapat informasi di BRI cuma 7.100. Begitu kira-kira ini keluarkan apa enggak ya? Apa tidak ini masalah gitu. Yang kedua, demikian pula dari Pak Gubernur yang kami terima cuma sekitar berapa kemarin 16.000 kalau saya tidak salah. Dan 59 yang beliau akan berikan. Mohon maaf kalau saya yang jelas ini datanya barangnya semua ada di Pos Indonesia dan itu silakan aja oleh Pos Indonesia. Saya menyampaikan kemarin karena itu juga kewenangan dari Pak Gubernur dan sebagainya untuk Kabupaten Tasika, silakan aja dibagikan lebih dahulu. Cuma untuk bantuan lain termasuk dari Kabupaten Tasikmalaya kita tuh sekarang melihat data hari ini sangat luar biasa besar karena bukan hanya sekedar DTKS kami dari 245.960 DTKS sekarang kan muncul kesulitan baru dari saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang berkurang pendapatan, ya istilahnya misbar gitu kan, dan sadikin itu sadikit miskin gitu kira-kira. Nah, ternyata angkanya menjadi 2 kali lipat. Dari 245.960 sekarang menjadi 490.690. Nah, coverage data yang sangat luar biasa mencapai hampir 70% kepala keluarga itu. Ini menjadikan kita menghitung banyak sumber keuangan kita dari mana, posisi kita dari mana. Maka kami dengan DPRD hari ini gugus kami sedang menyusun kebutuhan belanja. Nanti mungkin dalam pertimbangan dari mana anggaran kita menutupnya juga dari mana, mudah-mudahan kami bisa cari solusi bareng-bareng nih untuk sama-sama bersamanya dan secepat mungkin bisa kami lakukan. Tetapi paling tidak saya sendiri akan mengambil sebuah keputusan, keadilan harus ditegakkan. Pak, terkait APD katanya mau rame-rame akan diganti sama sarung, Pak? APD? Ya, APD.
lelang sarung katanya. Rame-rame di luar katanya. Betul. Saya belum recheck ya. Sampai 2 sampai 7 itu Hah? pengadaannya. Coba saya cek kembali Pak. Nah itu Karena- Pak mengenai bantuan itu langsung tunai apa berupa sembako gitu Pak? Enggak, kalau ada macam-macam bantuan tersebut. Bantuan yang pertama untuk yang DTKS terkait dengan PKH dan BPNT tetap berjalan dengan uang tunai. Begitu dengan e-warungnya cuma mendapat sekarang alokasi 62.000 baru. Jadi 124 dan 62.000. Jadi sekitar 188.000 lah. Nah, DTKS Kabupaten Tasik masih kekurangan sekitar 50 ribuan. Kemudian bantuan dari Mensos itu 600.000 per 3 bulan uang. Nah, ini ada permasalahan yaitu bantuan yang berasal dari dana desa. Dana desa ini adalah dari dari Permendes nomor 6 menyatakan besaran bantuan berbesar 600.000. Dan yang kedua sistemnya BLT langsung tunai. Ini yang saya tidak sepakat. Itu loh. Kalau penyepakatan dengan sebesar-besarnya pemotongan dana desa 25, 30 yang 35% saya sepakat. Tetapi kalau besarannya disepakati oleh nasional, saya kira nasional harus lihat kondisi di daerah. Tiap daerah beda-beda karakternya. Maka kami minta kepada Kemendes review kembali Permendes nomor 6. Biarkan masyarakat bermusyawarah dengan kepala desa bermusyawarah dengan masyarakatnya. Kondisinya berbeda-beda, jangan dilihat Tasik dari Jakarta dong gitu. Ya, dari Permendes tersebut. Paling tidak Permendes menyampaikan batasannya aja maksimal. Gitu kan, maksimal 600.000. Karena kalau ditetapkan hanya 600.000, coverage dana desa kecil sekali untuk mengcover permasalahan terdampak di Kabupaten Tasik. Kabupaten sendiri Pak udah disiapin Pak? Kita sekarang sedang nyusun ya, sekali lagi sekarang nyusun kebutuhan. Hari ini mudah-mudahan secepatnya selesai. Kemudian kita sekarang menyiapkan, mencari alternatif solusi pembiayaan dari mana. Jadi tolong dipikirkan, dana itu tidak ada. Bukan ngagolontor ayat cicing tinggal ngabagikan. Tapi kita mencari ini mana yang program yang mungkin kurang menyentuh rakyat hari ini, outcome-nya yang jauh. Masih ada pusing kemarin Pak ya? Jangan juga begitu ya. Jangan. Nah, Berarti itu Pak, karena saya bisa melakukan apapun bukan refocusing saja gitu loh. Siap. Pak, berarti itu dibebankan kembali ke daerah ya Pak? Ya, seluruhnya dibebankan kepada APBD gitu lah, bukan daerah ya. Karena APBD. Di sini APBN, di sini APBD provinsi, di sini APBD kabupaten kira-kira di situ. Iya. Keberatan Pak? Kalau menurut Bapak keberatan Pak? Keberatan mah enggak, cuma berat. Kalau keberatan enggak, kenapa keberatan gitu loh. Cuma bahwa ini berat, terlalu banyak masyarakat kita yang sekarang kesulitan, kemudian bukan anggaran kita yang sangat kecil. Nah, inilah yang kita coba nanti carikan solusi secepat mungkin. Sehingga hari ini saya sendiri belum mampu memutuskan berapa besaran dan jenis bantuan yang kami terima. Tetapi bahwa yang pertama yang saya katakan, saya akan berusaha sedapat mungkin agar rasa keadilan masyarakat bisa dipenuhi. Siap. Itu aja.